Pak Unggul udah gabung nggih. Nggih, pun. Oke ya, adik-adik semuanya ya, kita mulai ya. Tolong on kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, adik-adik semuanya ya. Jadi hari ini kita memang mengagendakan ya sosialisasi berkaitan dengan kurikulum. Ya, ini sebenarnya sudah 2 kali ya kita melakukan rekonstruksi kurikulum. Nah, jadi tolong semuanya adik-adik ini kenapa harus gabung ya, nanti biar paham ya. Karena ini kan memang minggu ini itu sudah mulai KRS online. Ya, sehingga nanti dalam KRS online itu Anda juga bisa memahami selain Anda itu juga punya dosen pembimbing akademik ya PA ya. Kemudian ini nanti yang pertama saya akan memberikan pengantar ya untuk perubahan sosialisasi dulu. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan Pak Joko berkaitan dengan bagaimana sistem tugas akhir kita, SOP-nya dan sebagainya nanti ditambahkan oleh Pak Unggul ya. Nanti Pak Rauf ini juga akan gabung insya Allah sama Pak Gancang seperti itu. Nggih Pak Unggul nggih. Ngapunten. Ya Bu, nggih. Nggih. Jadi adik-adik ya sebenarnya untuk buku pedoman yang baru itu sudah saya upload di webnya Fisika ya. Ini nanti akan saya ini ini ya, mungkin ada beberapa tadi yang sudah saya kirimin, jadi saya nggak mungkin ngirimin satu persatu. Jadi ada beberapa nanti akan saya share di web ya. Jadi Anda nanti bisa membuka gitu. Kemudian nanti ada juga ketentuan lainnya. Oke, jadi ini sudah direcord ya. Jadi ini semuanya direcord ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti kami tinggal istilahnya bisa menunjukkan recordingnya bahwa memang kita telah melakukan sosialisasi untuk kurikulum seperti itu. Oke, jadi yang pertama akan saya mulai ya. Jadi bagaimana perubahan kurikulum dan bagaimana sistem tugas akhir ya. Jadi ini maksudnya ini ada tambahnya untuk tugas akhir. Oke, nah ini sudah banyak yang tanya ya kemarin berkaitan dengan bagaimana status fisika lingkungan 2 dan sebagainya. Nah ini silakan adik-adik, ini ada di halaman berapa saya lupa. Nah ini itu sudah ada ya di buku pedoman itu. Artinya apa sih tabel kesetaraan? Jadi tabel kesetaraan itu adalah di sini menyatakan perubahan kurikulum. Ya yang lama seperti apa, kemudian yang baru bagaimana, seperti itu. Ya. Nah, di semester ini itu kita melakukan perubahan ya. Jadi ini adalah istilahnya rekonstruksi kurikulum yang kedua yang kita lakukan ya. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan sosialisasi untuk rekonstruksi kurikulum yang pertama, yaitu adanya pergeseran mata kuliah wajib yang awalnya semester 6 menjadi semester 5. Ya, itu sudah kita sosialisasikan ya. Itu banyak yang tanya, padahal kan kita sudah melakukan sosialisasi ya, dan buku pedomannya juga sudah kita upload di web. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa kita juga sudah melakukan namanya istilahnya semester ini ya. Jadi mata kuliah tersebut itu sudah kita tawarkan ya selama 1 tahun. Jadi waktu itu ada fisika kuantum, zat padat ya, termasuk yang Pak Unggul itu eksperimen fisika nggih Pak Unggul nggih? Ya, eksperimen fisika, fisika statistik juga, fisika lingkungan 2 juga. Nah, itu kita tawarkan selama 1 tahun berturut-turut. Ya, sehingga pada saat itu mestinya memang adik-adik semuanya di semester itu bisa mengambil tiap semester. Jadi yang awalnya memang semester ganjil kita geser semester genap kita ganjil kita tawarkan di semester ganjil, maka dari itu waktu itu kita sudah melakukan 1 tahun ya untuk memberikan kesempatan bagi adik-adik semua untuk mengambil. Nah, kemudian kita saat ini melakukan perubahan kurikulum ya. Yang pertama ini berkaitan dengan fisika medis 2. Nah, fisika medis 2 ini yang awalnya adalah statusnya wajib,
ini adalah statusnya pilihan. Ya, adik-adik ya. Jadi bagi adik-adik semuanya ini tidak hilang, tetapi ini hanya statusnya yang berubah. Ya, jadi yang awalnya wajib menjadi pilihan karena ini SKS-nya juga sama, ya seperti itu. Di sininya juga ada keterangannya. Kemudian fisika lingkungan 2, ini ada juga tadi yang banyak sekali WA ke saya. Nah, ini fisika lingkungan 2 dari semester yang kemarin tetap sama. Jadi yang dulu itu kita tawarkan semester 6 menjadi semester 5. Yang artinya anak semester 7 itu kan boleh mengambil. Ya. Jadi kalau semester ganjil ya asalkan sudah memenuhi itu bisa mengambil ya untuk fisika lingkungan 2. Nah, untuk yang semester ini kita melakukan perubahan. Jadi fisika lingkungan 2 yang statusnya awalnya wajib ini menjadi pilihan. Ya, seperti itu. Dengan kodenya juga mengalami perubahan. Ya. Ini yang perlu diperhatikan ya untuk 2 mata kuliah ini. Jadi 2 mata kuliah ini itu yang berubah adalah statusnya. Jadi biasanya yang wajib fisika gitu ya menjadi pilihan. Nah, ini kita letakkan di KBM biofisika seperti itu. Jadi anak-anak fisika boleh mengambil ya KBM manapun. Hanya meletakkannya saja kita letakkan di KBM biofisika. Seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru ya ini kita dari beberapa rekomendasi ya karena kita memang sudah terakreditasi internasional ASIIN ya sehingga untuk tugas akhir ini berkaitan dengan workload ya yang mana workload kalau 6 SKS itu dipandang workload ini terlalu kecil ya sehingga dari tim kami itu merumuskan bagaimana sih workload yang sesuai untuk mahasiswa TAS1 ya sehingga dari diskusi kami berkaitan dengan workload maka untuk tugas akhir ini totalnya menjadi 10 SKS. Nah, 10 SKS ini karena berkaitan dengan aturan rektor ya sehingga untuk SKS ini tidak bisa menjadi 110 SKS, tetapi SKS ini adalah berubah. Ya, jadi yang dulu itu kode skripsi seperti ini ya. Ini tetap ya, kemudian ini ada tambahan ya, ini namanya penulisan laporan dan diseminasi TA. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan Pak Joko. Jadi saya ini kan secara umum. Nah, ini adik-adik, ini tidak boleh diambil terpisah. Ya, jadi kalau Anda mengambil awal, jadi mengambil bukan awal maupun mengulang nanti, itu tetap harus satu paket, 10 SKS. Ya, jadi kalau misalkan Anda nanti mengulang, ya berarti semuanya dinyatakan mengulang. Tidak salah satunya. Ya, jadi ini dua-duanya harus diambil serempak, ya tidak boleh terpisah seperti itu. Nah, kemudian tentunya yang hadir di sini ini kan angkatannya bervariasi ya. Nah, di sini itu ada PKL yang ternyata di sini SKS-nya sudah 4 ya. Kemudian di sini ada juga PKM yang SKS-nya 4. Nah, khusus untuk PKL dan PKM ini wajibnya adalah untuk jadi yang 4 SKS ini adalah untuk anak angkatan 2020 ke atas. Ya, jadi angkatan 2020 ke bawah itu misalkan 2019, 2018 gitu ya. Nah, ini itu Anda masih PKL-nya 2 SKS. Nah, mungkin banyak yang tanya nggak ada pilihannya. Ya, mungkin kemarin di KRS Online belum ya, tapi tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Susilo untuk membuka. Jadi nanti tolong dilihat juga bahwa PKL ini itu mahasiswa yang di bawah angkatan 2020, maka di sini pilihannya adalah 2 SKS. Nah, kemudian khusus untuk mahasiswa 2020 ke atas, ya 2020, 2021, ini ada PKM yang sifatnya wajib. Karena 2019, 2018 itu PKM dulu namanya KKN ya, yang besarnya 2 SKS juga, itu pilihan. Tetapi ini berdasarkan instruksi Menteri, maka PKM ini menjadi hal yang wajib. Ya, nah tentunya adik-adik semuanya kemarin sudah mengikuti di semester antara yang namanya program stunting ya, seperti itu. Nih, kemudian PKM ini sebenarnya tidak hanya melulu seperti KKN, ya. Jadi misalkan ini ada beberapa adik-adik ternyata yang mengikuti program MBKM kewirausahaan, ya. Nah itu nanti bisa kita konversi selain mata kuliah kewirausahaan, juga kita bisa konversi ke dalam PKM, ya.
misalkan Anda juga mengambil PKM yang misalkan PKM banyak sekali ya skema yang dikti ya. Itu ada PKM RE, PKM apa itu kalau lolos ya. Nah, itu kita bisa konversi juga ke dalam PKM ini, Adik-adik. Ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu difahami ya. Jadi ini saya berikan ini adalah perubahan atau mata kuliah baru. Jadi ini ada mata kuliah baru ya yang namanya penulisan laporan dan diseminasi TA. Ya, ini sifatnya wajib, tapi ini harus diambil bersamaan dengan tugas akhir seperti itu. Ya, nah ini berlakunya kapan ya? Berlakunya semester ini. Ya, nanti bagaimana anak yang kemarin tidak selesai, maka tetap TA-nya 6 SKS. Ya, seperti itu. Ini. Oke, nah kemudian adik-adik juga perlu melihat lagi ya jumlah total SKS lulus itu ada ketentuannya. Ya, ini masih banyak yang juga belum paham. Jadi berapa sih minimumnya? Minimum lulus itu adalah 144 SKS, perlu dicatat. Dan maksimum itu adalah 160 SKS. Ingat adik-adik ya, bahwa saat ini itu belum ada ketentuan bahwa nilai bisa dihapus ya karena sudah masuk PDB Dikti. Itu yang saya dapat informasi terakhir ya. Nih, sehingga nanti kalau total lulus itu perlu dilihat lagi ya. Mungkin anak-anak yang ikut MBKM ini kan SKS-nya jadi semakin banyak. Ya, nah itu tolong juga harus konsultasi ya ke pembimbingnya sehingga nanti saya juga bisa tahu ya jangan sampai lulus itu lebih dari 160 SKS seperti itu. Jangan juga kurang ya. Ternyata banyak juga mahasiswa beberapa itu ternyata sudah kompre itu SKS-nya masih kurang 1 SKS. Nah kalau kurang ya konsekuensinya Anda tidak bisa lulus dan masih harus bayar SPP lagi gitu. Ya, biarpun sudah sampai kompre. Nah, itulah pentingnya Anda mengikuti sosialisasi ini ya dan juga Anda mengontrol ya bagaimana jumlah untuk KRS Anda, ya, KHS Anda, ya totalnya berapa gitu. Tuh. Nah, jadi ini sudah ada saya tambahkan ya mata kuliah wajib berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020 termasuk adalah Pancasila yang besarnya 2 SKS dengan kodenya ini. Jadi untuk Pancasila itu wajib mulai 2020. Bagi anak 2019 boleh ngambil, boleh, nggak masalah. Tapi tidak wajib. Seperti itu ketentuannya. Ya, ini juga PKL dan PKM seperti itu. Ini sudah saya tambahkan. Ya. Nah, kemudian ingat adik-adik juga, ini kan banyak sekali yang mau daftar MBKM ya. Nah, MBKM seperti dulu waktu sosialisasi dijelaskan oleh Pak Unggul, itu ada 8 skema. Nah, skema itu harus dalam konversinya atau kita menyetarakan berapa konversi yang kita berikan, itu kita punya rambu-rambu ya. Jadi kita harus menyelesaikan dengan CPL. CPL itu adalah capaian pembelajaran. Ya, itu semuanya ada di buku pedoman. Anda bisa lihat CPL-nya ya di fisika itu ada 12. Nah, kalau tidak sesuai, maka berarti kita tidak bisa mengkonversi secara penuh ya. Atau nanti juga ada konversi lain. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Jadi konversi lain itu bisa kita konversikan ke dalam ini. Tapi itu juga kita lihat ya, adik-adik ya. Kemarin ada kasus misalnya kasus kampus mengajar ya. Nah, itu ternyata kan di SD gitu ya. Nah, itu kan kita tidak ada mata kuliah atau kurikulum tentang mengajar. Jadi untuk kesetaraannya ya itu kita tidak bisa memaksa karena itu memang tidak sesuai dengan CPL-nya seperti itu. Kemudian jika tidak ada konversi yang sesuai maka ini bisa dikonversi dengan kode MAU seperti ini ya. Jadi misalkan di situ ada aspek tentang manajemen proyek ya. Ini seperti adik-adik yang di print kemarin karena itu bisa juga kita konversi dengan mata kuliah pilihan. Jadi program MBKM ya itu konversinya adalah mata kuliah pilihan adik-adik, bukan mata kuliah wajib ya. Jadi itu perlu yang menjadi poin penting ya. Jadi kecuali memang program MBKM itu secara khusus dengan universitas seperti yang pernah kita lakukan ya, misalkan dengan UGM ataupun UM ya. Jadi kita tukar pelajar seperti itu ya. Jadi anak UB ngambil di UM, anak UM ngambil di UB. Kemudian anak UB ngambil di UGM. Nah, itu bisa kita konversi dengan mata kuliah wajib. Ya, tetapi kalau untuk MBKM yang selama ini kalian lakukan
Nah, itu kita konversinya adalah dengan mata kuliah pilihan. Seperti adik-adik, misalkan di sini ada beberapa skem, ya misalkan di BRIN. Nah, di BRIN ini, karena kesesuaiannya yang sangat ini dekat gitu ya istilahnya, maka ini bisa kita konversi dengan misalkan adik-adik yang di MBKM BRIN untuk material, maka di sini bisa kita konversi ya untuk mata kuliah material. Misalkan teknologi lapisan tipis, analisis material, ya fisika material, plus nanti tambahannya kita bisa inikan atau plus tambahan PKL yang besarnya 4 SKS. Seperti itu. Nah, nanti skema lain lagi MSIB. Nah, ini kita lihat ya di situ tentang apa kegiatannya karena MSIB itu juga banyak sekali ya. Biasanya ini juga berkaitan dengan misalkan menyelesaikan problem masyarakat berkaitan dengan apa PKM dan lain-lainnya ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita masukkan juga PKM. Ya. Nah, nanti kita lihat juga problem-problem itu bisa juga kita ini kan dengan PKL juga. Sama nanti bisa kita ambilkan dari mata kuliah di sini. Kemudian ini ada satu juga lagi yang terbaru ya, ada MBKM Akademika Wirausaha Mahasiswa Merdeka. Ya. Nah, ini ternyata banyak juga peminatnya dari fisika. Nah, ini tidak apa-apa Anda mengambil. Nah, nanti ini kita kan ada mata kuliah kewirausahaan 2 SKS. Ya, kemudian kita bisa konversi PKM. Nah, yang lainnya nanti kita ambilkan dari mata kuliah ini. Ya, karena khusus kewirausahaan. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Berkaitan dengan bagaimana perubahan kurikulum kita, ya, kemudian tugas akhir, ya, kemudian tentang konversi untuk MBKM. Ya, jadi nanti silakan adik-adik untuk bertanya secara aktif ya, jangan diam aja terus nanti ini WA gitu ya. Jadi usahakan kesempatan ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini saya juga sudah mengundang ya Pak Joko, Pak Unggul, Pak Ro'oh, Pak Gancang ini untuk sebagai timnya ya, tim kurikulum S1 Fisika ya, sehingga nanti kami akan bergiliran untuk menjawab. Ya mungkin itu dulu ya adik-adik dari saya ya. Ini akan dilanjut langsung oleh Pak Joko, Pak Joko untuk menyampaikan berkaitan dengan tugas akhir tadi. Ya. Setelah itu aja sesi tanya jawab, nggih. Ya, terima kasih. Baik. Saya akan share bentar nih. Oh, tak share screen aja ya. Apa bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ya. Nah, jadi seperti tadi dijelaskan ya. Sebelumnya itu tugas akhir mulai semester ganjil ya. Ganjil ini itu untuk yang pendaftar baru ya, daftar tugas akhir baru itu tidak lagi 6 SKS, tapi 10 SKS ya. Bagi yang meneruskan itu ya tetap kalau mengulang ya, yang belum selesai atau yang kemarin ada yang tidak lulus mungkin ya ujiannya dan sebagainya, itu tetap masih 6 SKS ya yang sudah mendaftar semester lalu. Nah, jadi sekarang 10 SKS ya. 10 SKS ini berdasarkan requirement atau persyaratan dari akreditasi internasional ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, tetapi memang tampaknya ini nanti kalau di KRS itu ada 2 semacam mata kuliah kan gitu ya. Kalau yang 6 itu kemarin kan pemrogramannya itu ya skripsi atau TA itu 6 SKS ya. Tapi untuk yang 10 SKS ini pemrogramannya caranya itu tetap tugas akhir atau skripsi ditambah dengan penulisan laporan ya, yang sebenarnya itu juga skripsi ya. Jadi ini tidak usah terlalu dibingungkan ya toh. Yang penting Anda mengambil tugas akhir itu ya 10 SKS, ini satu paket ya, tidak boleh dipisah sebetulnya ya.
Nah, kenapa ada 2? Itu adalah masalah teknis. Kenapa? Karena di UB itu yang terakreditasi internasional itu belum semua, ya. Juga yang melaksanakan output kurikulum berdasarkan OBE itu juga belum semua. Ya, jadi Anda ikuti aja prosedur administrasi, tapi yang penting ini adalah pengertiannya tugas akhir itu 10. Nah, sekarang ini yang lebih penting ya. Itu adalah pengertian ya. Ini yang juga sering ya. Ini sebetulnya sudah harus diketahui ya sebelum mengambil tugas akhir. Ya. Jadi mohon ini diperhatikan ya. Nanti silakan bertanya pada sesi ini mungkin ya. Nanti mohon saya minta sesi dulu ya Bu Mas Roro ya. Nanti karena setelah sesi ini mungkin saya tak perjalanan pulang. Oh, oke Pak Joko. Ya, jadi silakan diperhatikan dan nanti ditanyakan ya khusus untuk tugas akhir ini. Setelah sesi nanti ditutup mungkin bisa ditanya dibantu oleh Pak Unggul dan yang lain ya. Sekali lagi saya tidak menerima WA ya pertanyaan, ditanyakan di sini saja. Nah, ini ya pengertian ini ya. Tugas akhir ya. Tugas akhir itu apa sebetulnya ya? Nah, tugas akhir itu ya semua yang Anda lakukan ya. Itu mulai dari merancang ya ini ya. Merancang penelitian, melakukan penelitian, menulis laporan sampai mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu yang disebut tugas akhir. Jadi ada mulai merancangnya sampai akhirnya itu ya mempertanggungjawabkan. Nah, nanti itu penilaiannya ya terkait dengan pelaksanaan juga ya, tidak hanya tulisannya yang dinilai, tetapi melaksanakannya dan juga mempertanggungjawabkan. Nah, kalau skripsi itu adalah laporan, jadi tulisannya ya toh. Skrip itu berarti tulisan ya. Nah, laporannya itu laporan apa? Laporan dari hasil tugas akhir. Nah, tugas akhirnya apa bentuknya? Bisa macam-macam ya. Bisa penelitian ilmiah, bisa kajian pustaka ya, seperti yang kemarin juga pernah kita lakukan pada masa pandemi. Ya, atau kerja pengembangan atau merancang sesuatu ya. Jadi itu bisa dilakukan. Itu tugas akhir ya. Nah, jadi sekali lagi tugas akhir itu menyeluruh. Kalau skripsi ini lebih pada laporannya. Itu ya. Nah, jadi ini arti sebenarnya ya toh, sebenarnya. Walaupun nanti prakteknya itu terpaksa harus kita pecah jadi 2 ya untuk mengakomodasi pengkodaan atau administrasi dari universitas ya. Nah ini ya tujuannya apa? Tujuan dari tugas akhir itu pertama ya mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan yang sudah diperoleh. Ya, Anda sudah mestinya kuliah bertahun-tahun ya toh. Ya ada yang 3 tahun mungkin ya, ada yang 4 tahun ya. Ya mudah-mudahan tidak banyak yang 5 tahun kan gitu ya. Nah itu diaplikasikan ya pengalamannya. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Jadi tugas akhir itu utamanya adalah solving ya, problem. Ya, makanya di situ nanti ada proposal ya, bagaimana Anda itu untuk menyelesaikan masalah yang bisa dikonsultasikan dengan pembimbing. Ini ada siapa? Anthony? Halo? Ya di mute ya.
Jadi itu ya. Nah, karena sekarang zamannya merdeka belajar, ya itu maka bisa multidisiplin sebetulnya ya. Jadi apalagi kalau ini prodinya fisika, itu ya boleh ya menggabungkan antara biofisika dengan material atau dengan apa itu komputasi, bahkan sebetulnya dengan prodi yang lain. Itu tidak masalah ya untuk tugas akhir. Atau dengan pihak-pihak di luar sana ya, dengan industri atau dengan instansi yang lain, kan itu boleh ya. Nah, kemudian apa yang kedua tujuannya itu adalah menuangkan apa yang telah dilakukan. Ya, jadi ini menulis ya, berhubungan dengan tulis menulis. Menuangkan itu penting, kenapa? Karena ini juga salah satu persyaratan atau kompetensi yang harus dicapai ya oleh mahasiswa ketika itu nanti akan disebut sebagai seorang sarjana. Ya, yang ketiga itu adalah mendesiminasikan. Ya, itu artinya ya sharing ya dengan orang lain ya, itu lewat seminar, poster atau paper ya, kalau Anda mampu ya. Itu menulis paper itu bagus juga ya. Seminar itu yang umum ya toh, atau poster kan gitu ya. Nah, yang keempat itu adalah mempertanggungjawabkan hasil kerja. Itu tidak dalam sebuah ujian ya mestinya ini ya. Ini ada ujian ya. Jadi nanti ada exam, ujian tugas akhir lah seperti itu ya. Nah, ini kenyataannya itu nanti akan kita lakukan secara khusus ya. Khusus itu ya fokusnya itu di topik ya, topik dari masalah yang diselesaikan dan juga mungkin menyangkut ya, atau menyangkut secara keseluruhan ilmu fisika. Kenapa? Sebetulnya kita juga pengen ya yakin itu bahwa dengan tugas akhir itu memang Anda itu sudah mengaplikasikan ya semua pengalaman itu. Ya. Jadi tidak untuk dilupakan. Nah, lalu apa toh targetnya ya, target dari tugas akhir itu bukan penelitiannya berhasil ya toh gagal ya tidak apa-apa, tetapi apa? Nah, ini yang harus tahu ya. Karena kita sudah menggunakan outcome based education ya, pendidikan yang berbasis capaian, maka capaian itu targetnya. Nah, jadi ditanya dirinya sendiri ya, kalau Anda pengen nilai bagus ya, itu yang dikembangkan apa ya toh? Yang harus tercapai apa? Nah, ini harus tahu ya. Yang pertama yang itu adalah sikap ya. Jadi untuk apa sih Anda melakukan tugas akhir ya? Tadi dikatakan ya toh, untuk mengaplikasikan ya dan sebagainya, itu tadi untuk apa? Akhirnya capaiannya ya, itu adalah sikap ya dan mental ya. Yang tegas dan mantap ya. Nanti boleh ditanya ya kalau kurang paham ya. Yang kedua itu mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, karena ini adalah namanya problem based learning ya toh. Anda belajar itu berdasarkan masalah ya, berarti harus paham juga bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan ya. Yang ketiga itu kalau sudah dirumuskan terus dibuat proposalnya ya mesti harus mampu juga melakukan ya, doing something ya, penelitian atau merancang ya, penyelesaian ya. Itu sampai ya kemudian membuat laporannya. Nah, yang keempat itu adalah kajian ini ya, yang penting ya juga ya, membuat kajian ya. Nah, kajian itu artinya olah pikir sebetulnya ya toh. Apa yang Anda lakukan ya, penyelesaian tadi itu diusahakan untuk diadakan itu pasti ada dasar dan penjelasannya. Ya, maka itu harus
dilakukan juga ya toh kajian itu. Nah, yang terakhir ini adalah kemampuan komunikasi sebetulnya toh. Nah, jadi bagaimana Anda mengkomunikasikan hasil ya yang sudah diperoleh tadi itu ya secara jelas ya, supaya apa? Supaya itu bermanfaat kan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini capaian targetnya. Jadi kalau Anda tahu targetnya, maka nilainya pasti bagus ya. Jadi sekali lagi targetnya bukan berhasil atau tidak berhasil ya. Tidak berhasil ya enggak apa-apa kan gitu ya. Tapi asalkan sikapnya itu sudah muncul, mental ilmiahnya itu. Ya toh? Kalau belum muncul ya, nilainya berarti nanti kurang atau tidak lulus kan gitu saja. Nah, ini tahap kegiatannya sebetulnya sama ya, seperti yang sudah Anda ketahui mungkin ya, sudah dengar-dengar dari kakak angkatan ya, ada membuat proposal, kemudian melakukan diseminasi dan ujian. Yang berbeda untuk ke depan itu adalah semuanya itu ya, itu hanya dirancang untuk 1 semester. Jadi program studi itu merancang tugas akhir ini tidak untuk lebih dari 1 semester. Ya toh? Nah, jadi ini mohon kerjasama kan gitu ya toh. Supaya niat yang baik ini juga bisa terjadi kan gitu ya. Tapi kalau Anda tidak bekerja sama, ya akhirnya jadi molor kan gitu ya toh. Tapi by design itu kita sudah berusaha untuk mendesain bahwa tugas akhir ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester saja. Ya, tentu saja dengan kerja yang serius ya. Ya. Nah, kira-kira seperti apa? Ya, ini ilustrasi ya. Tugas akhir dengan bobot 10 SKS itu sebetulnya masuk akal ya, karena kemarin kita juga dikasih feedback oleh pihak ASIIN itu ya, sebetulnya kalau 6 SKS itu berapa pekerjaan yang harus dilakukan ya, atau berapa waktu yang diperlukan ya, itu ternyata mestinya yo kurang ya, kalau pada kenyataannya itu mahasiswa itu kerjanya ya cukup berat ya. Nah, 10 SKS ini sebetulnya efektif ya ini ya. Itu kalau kita hitung 1 SKS itu 170 menit ya per minggu. Ya. Itu maka untuk 10 SKS ya, 10 SKS ini katakanlah ini jadi 1 gitu. Itu per menit per minggunya itu berapa? Berarti 1.800 kan ya. Ini kan kalau 1.000 ya 800 ya, ini 1.020 ditambah 680 kan 1.800 ya. Itu per minggu ya. Nah, kalau per semester itu ya kira-kira 453 jam. Nah, ini kalau menit ini jam ya toh, 453 jam. Itu mestinya ya Anda kerja. Nah, kalau jam per minggunya itu ya 17 ditambah 11 berarti 28 jam per minggu. Ya, kalau Anda bekerja 5 hari, ya per hari kira-kira 6 jam kan gitu ya. Anda sediakan itu sebenarnya cukup ya toh. Tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan ya, namanya sekolah ya. Kalau banyak mainnya itu ya namanya bukan sekolah kan gitu. Jadi atau sekolah mainan ya toh. Nah, jadi ini berapa? 28 ya. Nah, ini kelihatan ya? Halo? Jelas Kelihatan, enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, ini ada 16 minggu ya tadi ya. Ini kira-kira pembagian saja ya. Ini sebetulnya fleksibel. Tetapi ada yang tidak fleksibel juga ya, yang harus dilaksanakan pada waktunya. Nah, ini contoh proposal ya. Proposal yang hijau ini ya, 1 sampai 2. Atau yang nomor 1 nih ya, nomor 1 ya. Ini ya, 1 nih. Kalau nomor 2 ini pelaksanaan ya. Yang nomor 1 ya. Yang nomor 1 itu proposal.
itu harus selesai ya. Harus selesai pada minggu ketiga. Ya. Nah, kenapa? Karena seminar itu pada minggu ketiga dan juga revisinya. Ya, jadi ini harus selesai ya pada minggu ketiga. Nanti ada kontrolnya ya berupa apa itu berita acara online ya, ngisi Google Form seperti itu ya. Nah, itu yang harus beres ya. Nanti ada dijelaskan berikutnya ya secara teknis mungkin ya ke depannya. Itu menggunakan apa itu online ya. Nah ini, tapi yang penting itu minggu ketiga harus selesai ya. Walaupun mungkin Anda bekerja mulai minggu pertama juga boleh sih, nggak masalah ya. Minggu kedua misalkan di sini apa melakukan penelitian pendahuluan ya, terus kemudian minggu ketiga itu sudah mulai full ya toh. Sampai minggu ke-12. Ini pelaksanaan ya. Nah, minggu ke-8 dan ke-9 ini saya beri merah. Ini apa? Ini adalah monitoring ya. Monitoring. Ya, kalau perkuliahan biasa itu adalah UTS ya. Dan memang ini adalah pada minggu UTS. Nah, ini harus dilakukan monitoring. Ya, monitoring itu wajib ya, wajib dilakukan dan harus diisi oleh dosen pembimbing nanti ya, dilaporkan ke sistem bahwa Anda sudah melakukan dengan progres seperti ini, kendalanya seperti itu, kemudian rencana berikutnya ini apa, kan gitu ya. Jadi itu pada minggu ke-8 dan ke-9. Ya. Nah, jadi Anda sudah harus mempunyai perkiraan di awal ya, untuk kalau menyusun schedule ya atau jadwal itu ya nanti pasti akan melewati monitoring ini pada minggu ke-8, 9 ya, 2 minggu. Nah, begitu juga dengan penyusunan skripsi ya. Ini harusnya itu dimulai ya sedini mungkin. Ya, ini ilustrasi ya. Itu dimulai pada minimal ya, mulai minggu ke-6 gitu. Minggu ke-5 ya boleh. Ya, minggu ke-4 pun sebetulnya boleh. Ya. Tapi ini saya beri contoh misalkan mulai minggu ke-5 ya, itu minimal menuliskan draft metode. Karena apa? Karena di sini mungkin sudah mulai melakukan eksperimen atau perancangan ya, metode itu sudah bisa ditulis mestinya ya. Berikutnya ya, itu sampai akhirnya apa ini minggu ke-13 dan minggu ke-14 itu harus sudah selesai ya dokumen skripsinya itu. Karena nanti akan ada diseminasi di sini ya, di minggu ke-13 14 ini ada diseminasi. Ya, diseminasinya pada minggu ke-15 ya. Pelaksanaan seminarnya itu pada minggu ke-15, sedangkan persiapannya itu pada minggu ke-13, 14. Nah, yang 13, 14 ini sambil mempersiapkan itu sebenarnya Anda juga dievaluasi nanti ya. Boleh enggak itu ya ikut seminar. Jadi nanti akan ditentukan Anda bisa ngikut seminar atau enggak. Kalau tidak ikut seminar, berarti ya harus mengulang. Ya, jadi mengulangnya itu bukan setelah seminar atau setelah ujian ya, untuk mengulang memprogram kembali itu, tapi setelah diputuskan di sini bahwa tulisannya itu tidak layak untuk diseminarkan atau diuji. Nah, kalau sudah dinyatakan layak diseminarkan dan diuji, maka Anda melakukan seminar di sini ya. Jadi seminar itu tidak ada lulus tidak lulus ya toh. Nah, tapi ujian, kalau ujian ini ada lulus tidak lulus ya. Tapi diusahakan kalau tinggal ujian saja itu ya kita bisa selesaikan di dalam 16 minggu ini. Tapi kalau itu tulisannya terlalu jelek ya, tidak lulus, maka itu memang
harus diulang pada semester berikutnya. Dan ngulangnya itu yang memprogramnya tetap harus 10 SKS. Ya, walaupun pekerjaannya mungkin fokusnya adalah pada penulisan skripsi ini ya. Gitu ya. Memperbaiki yang tidak lulus tadi. Nah, gitu ya. Nah, saya kira ini tak skip aja. Nah, ini ya komponen. Nah, nanti juga yang harus perhatikan kalau itu atau ada pertanyaan dulu. Sebelum saya masuk asesmen penilaian. Halo? Ayo tolong tanya ya. Bisa lanjut dulu Pak, karena pertanyaannya silakan. cukup banyak, ada 3 poin. Bisa dilanjut dulu Pak. Bisa dilanjut dulu. Ini sudah jelas, tidak ada pertanyaan? Ini ada yang tanya Akmal, tapi dia pertanyaannya ada 3 Pak Joko. Ya. Nggak mungkin lanjut dulu gitu. Oh, pertanyaannya ada 3. Oke. Mau dilanjut atau mau di ini pertanyaan dulu? Yang lain mungkin yang ada langsung pertanyaan di sini dulu. Yang berkaitan dengan ini apa tugas akhir? Yang umum dulu ini. Kalau nggak tanya berarti harus paham loh, Rek ya. Ya ini ya, tentang ini sudah ya. Oh ini ada beberapa pertanyaan yang ditulis di chat Pak Joko, Ahmad Sofan Sauri. Oke, ini ya. Sofyan ya. Ini mau saya bacakan atau Pak Joko langsung? Ya, ini saya sudah baca ya. Saya konfirmasi, Pak, gitu ya. Perlu konfirmasi atau Anda yang konfirmasi ini? Nanya nih kayaknya, Pak. Oh, nanya ya. Oke, apakah penulisan laporan dan diseminasi TA harus diambil bagi mahasiswa angkatan 2018 yang baru memulai? Ya, kalau baru ya iya. Ya. Jadi semua yang baru memprogram itu yang mengambil 10 SKS tadi. Ya. Jadi bukan hanya mengambil penulisan laporan diseminasi TA, tapi itu satu paket ya. Walaupun tulisannya ada 2 tadi ya. Ada skripsi, apa itu namanya? Tugas akhir, ya TA, dan yang kedua, nomor 2 itu penulisan laporan dan diseminasi. Itu harus diambil, ya toh. Untuk yang baru mengambil ya. Jadi pengecualian itu hanya untuk yang sudah memprogram semester lalu. Nah, itu dan harus terpaksa melanjutkan di semester ini ya, harus memprogram kembali. Itu ya. Terus yang kedua, bagaimana semisal pelaksanaan TA belum selesai. Ini TA yang mana ini? TA yang ini ya maksudnya ya. Jadi kalau tidak selesai dalam waktu 16 bulan gitu maksudnya ya. Ya, TA baru, oke ya. Nah, TA baru ini seharusnya diselesaikan ya. Selesaikan. Kalau itu tidak selesai ya berarti tulisannya kan dianggap tidak selesai. Ya toh? Kalau tidak selesai berarti kan laporannya nggak mungkin selesai toh ya. Kalau tidak selesai ya berarti tidak layak untuk diuji pada atau diseminarkan pada semester ini. Nah, itu ya berarti harus mengulang ya 10 SKS lagi di semester berikutnya kan gitu ya. Ya. Nah, berarti di situ ada sesuatu ya yang nanti pun itu bisa jadi bahan evaluasi juga ya. Entah itu di dalam konteks ya perumusan masalahnya ya atau pekerjaannya yang memang itu jadi terhambat. Tapi mestinya itu sejak awal itu mesti harus dirancang bagaimana caranya supaya bisa 16. Ya, makanya mahasiswa di sini jangan pasif ya, harus aktif ya, karena ini untuk dirinya sendiri. Kalau ngulangi atau
itu 10 SKS kan ya juga berat menurut saya ya. Nah, gitu nih. Gitu ya. Ada tambahan mungkin dari Pak Unggul? Ada yang raise hand itu Pak dari BRIN itu, Oh iya, yang iya. BKM BRIN. Ya, monggo. Ini dari MBKM BRIN, silakan. Kesempatannya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari mahasiswa BRIN ingin Pak, untuk bentuk diseminasi TA itu apakah bentuknya seperti seminar hasil atau ujian skripsi pada umumnya atau bisa bentuk lainnya ya Pak? Untuk diseminasi laporan atau tugas akhirnya Pak? Iya. Kalau yang biasa itu adalah seminar. Tapi kalau Anda misalkan saja bisa seminar, ikut seminar internasional, kan gitu ya toh. Lalu walaupun itu di di seminar nasional atau internasional itu Anda tidak presentasi tapi menggunakan poster misalkan aja itu bisa. Atau bahkan ada yang menulis paper ya, papernya untuk jurnal itu juga bisa. Dulu ada ya yang menulis paper untuk jurnal gitu ya. Itu bisa. Oh iya Pak, berarti Pak, saya izin feedback Pak. Untuk paper ataupun presentasi seminar yang kita sampaikan itu Pak harus sesuai dengan TA ataupun bisa topik yang lain Pak? Oh ya harus sesuai. Harus sesuai TA ya? Iya, harus sesuai dengan TA. Oh iya Pak. Berarti Pak, misalnya kalau kami yang di sini Pak, tugas akhirnya dituliskan dalam paper itu berarti tidak perlu seminar hasil gitu Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, gitu. Oke, tapi Pak untuk ujian komprehensifnya tetap dilaksanakan ya Pak? Nah, oh, ya. Nanti ada kebijakan. Ada kebijakan. Kalau seandainya itu memang kualitas publikasinya bagus, mungkin bisa dapat dispensasi, nggak perlu ujian, gitu loh. Ya. Nah, jadi tergantung nanti. Ya ada penilaiannya, Frederick, Pak Unggul. Jadi beberapa mahasiswa memang yang ada publikasinya itu yang kemarin Pak Unggul beberapa mahasiswa Pak Yudi juga itu ini, tapi itu ada penilaiannya ya Frederick ya. Nanti jadi kalau kalian sudah ada publikasi gitu silakan nanti disampaikan. Nah, itu bisa jadi Anda bebas ujian komprehensif. Ujian komprehensif. Ya. Gitu ya. Ya, baik, ada Bapak, pertanyaan lain? Ya. Paham ya? Ya paham Pak, nanti kami maksimalkan Pak. Ya, jadi kalau Anda maksimal ya pasti hasilnya ya bagus kan gitu ya. Yang lain? Yang belum paham harus bertanya loh ya. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak Joko. Dari Dwi Unzila. Tadi kalau seandainya memprogram yang baru ini kemudian tidak lulus pada akhir semester, apakah ada keharusan menyusun proposal ulang atau langsung melanjutkan judul sebelumnya? Oh ya. Ya kalau ini ya berarti nggak perlu nyusun proposal lagi, langsung melanjutkan. Cuma yang diprogram di KRS itu kalau mengulang tetap harus 10 SKS, tidak boleh dipitah, ya. Ya, jadi tidak harus buat proposal baru. Ya. Secara administrasi harus 10 kan gitu ya toh. Tapi prakteknya itu ya Anda melanjutkan gitu ya. Hampir samalah dengan yang sekarang kan ya. Nah, kalau meneruskan itu ya. Gitu ya. Ini ada Akmal, silakan. Coba jadi saya tanyakan sekarang aja Pak. Kan saya kan ikut 2 kali MBKM dan kalau misal saya ambil TA yang bahkan kalau nggak ambil TA yang 10 pun saya sudah lebih dari 160 SKS nantinya Pak. Aduh, Kon. Apa totalnya Akmal? Lebih dari 160 SKS itu. Ya, ini sudah 160, lebih dari 160 kamu. Kalau ambil semester ini nanti lebih. Total kamu sekarang berapa? 155. TA sudah diprogram, Mas? Sudah, Pak. Loh, jangan nambah lagi. Nanti kalau kamu di atas 160 bisa tambah gak lulus loh ya.
Loh, artinya gini, ini kan sudah kamu program, berarti 155 itu ya? Dengan TA? Maksudnya kalau ditambah TA berarti kan ditambah 6. TA-mu sudah kamu program include 155 itu. Sudah saya masukkan ke RS. Oh ya 155 itu. Nah, kalau 155 tambah 4 kan 159 ya Pak Unggul nggih. Loh, bukan, kalau dia sudah memprogram kan tidak terkena yang 10 SKS, Bu. Oh, ini yang kemarin, Pak. Kalau yang kemarin 155 kalau total. kamu skema lama kan kamu nggak ini melanjutkan yang lama. Terus kirim KRS-mu ke saya. Oh iya, Bu. Siap. Paham nggak, Mas? Nanti keliru loh ya. Jadi kalau kamu kemarin kan sudah memprogram skripsi. Sudah kamu masukkan di KRS-mu. Saya coba kamu bisa share nggak inimu ke saya? KRS-mu terakhir. KRS terakhir itu kan ada KRS lulus, ada KRS beban. Ya, gini aja itu karena ini kasus ya. Nanti silakan di aja. Ya. Ya, bagaimana, Pak? Ya, Bu. Oke. Ini kayaknya memang ada beberapa mau di-sharing ya? Mahasiswa BRIN Pak Joko. Ya, mau di-sharing. Bisa saya sharing. Silakan. Saya share KHS yang kemarin aja ya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak. Punya saya yang semester kemarin. Sudah kelihatan. Bawahnya cuma mata kuliah tok gitu. Yang itu SKS lulus 155 total. Enggak, yang ada keterangannya kamu sudah memprogram TA mana? Oh, ini sebentar. KRS-mu secara penuh itu loh mana? Ini yang kapan? Yang sekarang mau saya program, Pak. Waduh, Kon. Ini belum, berarti ini belum 155. Ya kalau tambah ini jadi lebih. Oh, kakean. 161, Kak. Yang ini kilo. Nggak kontrol ini. Akhirnya kena juga saya. Saya masih kurang ini, Bu. Belum nambah kewirausahaan juga. Loh, kamu kok bisa mengambil SKS jumlahnya banyak sekali itu? Itu apa, dulu Mas? itu Pak Unggul ini yang ikut ISMA ke Belanda. Itu kan kita konversi dengan nama mata kuliah yang dulu disepakati itu kan nama mata kuliah sama dengan sana nggih Pak Unggul. Ya. Total itu 20 SKS karena di sana itu total 16 Pak Unggul. Saya tinggal nambahin 4 PKL. Itu Pak Unggul ceritanya. Cuma saya memang waktu itu nggak ngecek ini. Ya wes, nanti diselesaikan khusus saja ini. Kamu nggak bisa ini saya konsultasikan dulu ini. Dapat ini, aduh, saya yang kena ini. Nggak Saya stop ya, Bu. Ya. Ini ada ini juga Pak Unggul nggih. Ini di matematik juga banyak didiskusikan. Anak-anak mahasiswa yang MBKM ini karena kan mereka ada konversi itu loh Pak Unggul. Yang tadi itu saya berikan kode khusus sehingga kalau kita nggak kontrol, mereka itu bisa lebih dari 160 SKS Pak Unggul. Nah, itu karena mereka kan masih kadang itu ngambil di mata kuliah pilihannya. Nah itu yang agak-agak pusing itu dengan adanya MBKM ini gitu loh. Pripun Pak Unggul, saya juga ini. Ya, ini nanti, karena MBKM ini, ngeten. Ya nanti ditangani secara khusus saja Bu yang kasus seperti ini. Mestinya enggak boleh, khawatirnya nanti dari PDB-nya itu Anda tidak memungkinkan lulus tambahan kalau kebanyakan. Karena kan aturannya berapa? 144 sampai 160 maksimum tuh ya. Ya berarti nanti harus ada koordinasi dengan fakultas dulu.
Oke, ini dari Mbak Dwi Unzila Astuti. Mohon maaf Bapak Ibu, izin bertanya, jika melanjutkan di semester depan, apakah jadwal Semhas dan Kompre harus mengikuti jadwal yang sudah disepakati? Ini Mbak Dwi Unzila ini sudah memprogram belum skripsinya? Sudah Pak, dari semester kemarin. Berarti nanti semester depan itu memprogramnya 6 SKS ya? Iya Pak, baik. 6 SKS, lah nanti jadwalnya Semhas dan ujian komprenya sebetulnya nanti bisa diatur kembali. Nah, yang ditentukan oleh jurusan itu biasanya kan dalam kasus sudah mendekati masa habis semester itu, sehingga harus perlu jadwal. Tapi kalau masih longgar ya sebetulnya maju ke depan juga enggak apa-apa, nanti bisa diatur tergantung dari pekerjaanmu sudah selesai atau belum, kemudian juga tergantung dari dosen penguji dan pembimbingnya di situ ya. Jadi tidak harus di akhir semester semua, enggak harus. Ya, kalau misalkan nanti di bulan September karena kamu sudah pernah mengerjakan TA atau sudah hampir selesai, nanti bulan September atau bulan November bisa ujian, ya bisa dilakukan di situ. Ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Monggo yang lain, ayo. Silakan, ada pertanyaan lagi enggak ini? Sudah ya, yang di chat kelihatannya itu yang pertanyaannya. Oke, monggo Pak Joko. Yoga ini. Yoga, ayo. Yuk. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Yoga izin bertanya. Jadi gini Pak, saya lihat di buku pedoman fisika angkatan 2019, PKL itu SKS-nya 3 ya Pak. Nah, tapi di KRS tadi saya cek itu ada 2 PKL, yang SKS-nya 2 sama SKS-nya 4. Nah, yang angkatan 2019 itu pilih yang mana Pak? Yang 2 atau yang 4? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua itu saya lihat jumlah SKS saya itu sudah mencapai 123 SKS. Nah, namun saya tadi mau memprogram skripsi itu nggak bisa, katanya jumlah SKS itu tidak memenuhi. Padahal tadi saya lihat itu di presentasinya Bu Mas Ruro itu SKS itu minimal jumlah SKS yang harus ditempuh itu 120 SKS. Padahal saya sudah lebih dari 120 SKS tapi belum bisa memprogram skripsi. Nah, itu bagaimana Pak? Ya, mungkin Bu Mas Ruro, ini SKS PKL ya yang ditanyakan tadi, yang ditampilkan kan 2 sama 4, tapi di angkatan 2019 itu ternyata PKL-nya 3 ya dulu. Nanti gimana Mas Yoga? Iya Pak, saya lihat di buku pedoman yang angkatan 2019 itu kalau nggak salah 3. Namun yang di KRS sekarang itu ada 2 PKL Pak. Yang PKL-nya 2 SKS sama PKL-nya 4 SKS. Nah, itu yang angkatan kita. Iya, ini saya bisa jawab ya. Oke Pak Ogol, memang PKL itu ada perubahan nggih. Jadi yang zamannya Bu Iin waktu itu 2 SKS Pak Unggul. Ya. Nah, ini gimana nggih? Jadi yang sebelumnya itu kan 3 SKS. Nah, kemudian waktunya Bu Iin itu memang ada inian dari semuanya nggih, seragam itu menjadi 2 SKS. Ya. Seperti itu Pak Unggul. Oke, gini, jadi solusinya tadi sudah ada ketentuan kan, kalau angkatannya tahun 2020 ke atas itu PKL-nya jadi 4, ya kan? Tapi kalau misalkan Anda angkatan berapa? 2019. Ya. Angkatan 2019. Yang sekarang Mas yang di ini kan 2 SKS. Berarti 2 SKS. Tuh, ya. Baik, Pak. Kemudian ya. Yang pertanyaan. Terus tadi yang masalah kamu belum bisa memprogram ya, ya Pak. Sudah mendapatkan total SKS-nya 123. Terus sekarang boleh ngambil berapa? Nah, itu tapi saya mencoba memprogram skripsi, nggak bisa Pak, katanya tuh ya. Di KRS-nya jumlah SKS Anda belum memenuhi. Enggak, mestinya. Karena kalau saya hitung kamu 123
23 kalau mencapai ke 144 kan hanya kurang berapa? 21 kan? Iya, Pak. Problemnya kamu sekarang boleh nggak atau IP-mu boleh nggak mengizinkan sampai ke 21 SKS? Boleh, Pak. Boleh. Kalau boleh mestinya boleh. Berarti nanti itu kasus akan kita lihat, kita tanyakan ke operator ya. Mungkin bisa dibuka nanti. Jadi gini ya, ini kan sedang KRS online. Kadang KRS online itu memang banyak sekali problemnya. Nah, bagi yang ada problem nanti tolong ke Pak Susilo ya, gitu. Atau menyampaikan beberapa permasalahan juga ke saya bisa, atau langsung ke Pak Susilo. Kayak tadi misalkan berkaitan dengan PKL. Nah, PKL yang 2 SKS kan tidak muncul. Ya, tadi saya ada Pak Unggul juga tadi menyampaikan ke Pak Susilo gitu untuk dimunculkan. Seperti itu ya ininya. Paham ya ini untuk yoga sama yang lainnya ya. Oke. Oh ya, bagi yang sudah raise hand dan sudah selesai tolong di ini ya, raise hand-nya, Rek. Ini yang BKM Brin masih ini ya, masih ada pertanyaan lagi. Brin, tanya lagi enggak? Oke. Halo, BKM Brin ada pertanyaan lagi. Dengar enggak? Frederick? Ada pertanyaan lagi nih, kok masih raise hand? Iya, Bu, baik. Halo, ayo ada pertanyaan lagi? Ya, masih ada pertanyaan sebentar. Sebenarnya maaf, jadi pertanyaan dari kami, kan untuk MBKM kan ada kemungkinan nilai itu belum keluar sampai tanggal 12. Dan seperti yang dijelaskan Bu Mas di pertemuan antara kami yang kemarin itu, untuk nilai BKM kan Oke, suaramu putus-putus. Ini saya bisa menjawab, ini sudah saya jawabkan bahwa khusus MBKM nilai keluar itu nilai yang keluar itu setelah nilai kamu keluar, kan ya nggak mungkin saya memberi nilai kalau nilaimu belum keluar. Memang khusus MBKM itu stat sama itunya kan nggak sama ya Pak Unggul nggak. Jadi kalau MBKM diberinya belum selesai ya nggak mungkin saya memberi nilai kamu gitu loh. Kalau dulu memang nilainya dikasih B ya untuk nilai sementara. Mungkin saat ini saya belum tanya lagi, mungkin nilainya K gitu loh. Oh baik, berarti memungkinkan ya Bu untuk mengambil TA di semester ini, semester depan semester 7. Bisa. Makanya yang khusus MBKM Brin ini memang jalurnya khusus. Dan kemarin memang masih banyak problem Pak Unggul, termasuk anak-anak ini KRS-nya itu baru bisa diinput itu baru minggu ini Pak Unggul. Dan ini ternyata masih ada problem lagi, anak-anak itu belum muncul. Nah ini tolong difahami ya, itu problemnya bukan di sini Rek. Jadi memang waktu itu PB Dikti itu beberapa bulan error. Nah makanya kalian kan saya bilang untuk bersabar. Dan kalian kan semuanya sudah tercatat toh gitu loh. Jadi permasalahan kalian semuanya kan sudah akan saya akomodasi di WA toh, sama saya juga memberikan diskusi ya secara online kan dengan kalian semua gitu loh. Jadi tolong pahami ini permasalahannya berbeda. Seperti itu. Ya. Jadi yang kemarin tuh sudah saya sampaikan ke Pak ini, biasanya memang harus berkali-kali, bahkan saya juga kadang langsung menemui orangnya. Jadi begitu Rek ininya, kasus kamu itu. Ya, ini memang masalah sistem. Oke, kalau sudah raise hand-nya di off-kan. Baik. Saya lanjut sebentar ya. Mari Pak Joko. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke penilaian ya. Jadi penilaian tugas akhir ya. Itu ini ada proporsinya. Ya, proporsinya ini yang penting ya. Jadi sekali lagi ini harus tahu semua ya. Itu ada proporsi ya sebetulnya dan komponen penilaian itu untuk penelitian itu 10%. Pelaksanaan itu 40% dinilai oleh dosen pembimbing ya 2. Penulisan skripsi itu 30%. Seminar dan publikasi itu 10% dinilai oleh minimal 1 dosen pembimbing plus 1 dosen penguji. Ya idealnya semua itu menilai. Dan
itu cuma 10% loh ya, perlu diingat ya. Jadi bukan yang utama 75% seperti yang persepsi sekarang ini, ya kan? Banyak yang merayakan ya, atau merayakan seminar atau publikasi ya kalau lulus. Ini bukan masalah ujian di situ ya, cuma diseminasi. Nah, nanti lulus atau tidak lulus itu justru sebelum seminar ya. Itu kita akan lihat Bapak Ibu dosen dan dosen penguji itu akan melihat itu layak atau tidak. Ya, kalau tidak layak ya berarti tidak. Ya, diseminarkan ataupun diujikan. Ya. Nah, ini adalah proporsi ya. Kalau tadi itu ada capaian. Nah, misalkan menulis atau tentang proposal tugas akhir itu ada subcapaian ya. Subcapaian yang harus dicapai dan bobotnya kira-kira seperti ini ya. Jadi memang kalau menulisnya itu paling gede ya, 35%. Nomor 2, itu yang penting itu mengidentifikasi masalah. Jadi Anda harus belajar ya untuk mengidentifikasi masalah itu dengan berdasarkan pada apa? Studi pustaka dan survei. Jadi itu adalah keahlian atau skill yang mesti harus Anda kuasai ya, supaya nilainya bagus. Ya. Kalau ini kan menulis ya, membuat latar belakang, membuat rumusannya gitu ya. Lalu membuat rencana ini 15%. Kemudian juga presentasi proposal itu 15%. Ya. Nah, ini adalah capaiannya ya. Nanti akan kita terbitkan ya dokumennya ini supaya Anda juga bisa mempersiapkan ya atau panduan lah kan gitu ya untuk tugas akhir ini. Nah, ini pelaksanaan ya. Pelaksanaan itu paling gede nilainya itu adalah 50%. Jadi kalau tadi itu proposal 10% dari total, kemudian pelaksanaan itu 50% dari total. Nah, kalau ini berarti adalah 50% dari 50% tadi. Itu adalah menyelesaikan masalah penelitian tadi atau rancangan tadi secara ilmiah, kreatif, dan tanggung jawab. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Harus ilmiah, ya, tidak boleh coba-coba, misalkan saja harus ada metodenya nanti, ya toh. Kemudian kreatif, ya, tidak hanya sekedar nyontoh atau copy paste, ya. Kemudian bertanggung jawab, ya. Tidak berhasil tidak apa-apa, tapi harus tanggung jawab, ya. Nanti menjelaskan bagaimana kok bisa tidak berhasil. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan ya. Jangan takut untuk bertanggung jawab. Nah, ini adalah salah satu outcome tadi ya, sikap mentalnya. Nah, yang kedua itu adalah mampu ya menggunakan instrumentasi. Ya, jadi instrumentasi itu ya macam-macam, bisa berupa hardware, bisa berupa software, gitu, kuesioner dan lain sebagainya ya. Nih ya. Lalu juga yang penting itu berkomunikasi ya. Jadi berkomunikasi ini artinya Anda sering enggak berkomunikasi dengan teman, dengan dosen kan gitu ya. Secara ilmiah ya, diskusi. Itu ada nilainya juga. Nah, dari mana kita menilai? Itu dari logbook ya. Nah, kalau selama ini ya, itu logbook itu akan ditulis ya, biasanya itu di akhir-akhir kan gitu ya. Nah, mungkin Anda tahu atau ada yang sudah mengambil tugas akhir itu kan nanti ditulisnya itu di akhir. Nah, ini sebetulnya praktek yang keliru ya. Jadi namanya logbook itu ya juga setiap hari itu harus Anda lakukan ya, harus ditulis di situ. Nah, mungkin setiap minggu itu bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing ya. Nah, minimal itu pada saat monitoring itu harus ya di situ terlihat ya apa saja yang sudah dilakukan, problemnya, dan apa yang mesti diperbaiki ya di sisa waktu gitu ya. Jadi itu juga termasuk kemampuan berkomunikasi dalam menyelesaikan proyek. Nah, ini kalau penulisan ya ada
bagaimana menggunakan ya. Boleh ditulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, ini boleh. Lalu kemudian bagaimana menggunakan teknik penulisan. Ya, jadi tidak seenaknya ya toh menggunakan Word itu ya ada teknisnya ya seperti yang di kuliah apa itu MedPen dan TPI itu ya. Nah, ini ada nilainya ya. Sekitar totalnya ini 30 SKS. Lalu kemudian koherensi. Ya, koherensi ini yang nanti bisa berkaitan dengan apa itu plagiasi dan sebagainya itu kelihatan nanti ya. Walaupun nanti ada khusus ya di sini menggunakan citasi dan menyusun daftar pustaka ini juga bisa mengindikasikan kalau itu copy paste ya. Nah, itu nilainya nanti juga akan terpengaruh ya. Ini seminar. Lalu kemudian ada ujian ya, ujian ini ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kontribusi penilaiannya. Nah, selanjutnya untuk apa itu detailnya. Nah, ini yang mungkin baru ya, yang perlu kita jelaskan juga ya, bahwa penilaian itu sekarang distandarkan ya. Jadi kalau kemarin itu ini biasanya mahasiswa itu saya apa itu dengar juga nih dari mahasiswa ya, milih dosen pembimbing itu sing nilainya tinggi-tinggi kan gitu ya. Nah, sekarang ini tidak ya, karena ada standarnya ya, ada standarnya. Ada standarnya. Ini contoh ya untuk proposal. Kelihatan ini ya? Halo? Iya, kelihatan, Pak. Nah, ya ini contoh ya. Misalkan tadi ya, untuk LLO 1 ya atau sub CP sub CLO tadi ya, itu mengidentifikasi masalah berdasarkan studi pustaka survei. Ya, itu bobotnya 25%. Kemudian Anda lihat di sini ada namanya level kompetensi. Ya. Nanti kan kita beri skor ya di sini. Katakanlah ini misalkan skornya itu ada 4, 3, 2, dan 1. Nah, Anda sebetulnya bisa gitu ya. Menilai diri Anda sendiri bisa kan gitu ya. Contoh, bisa Anda mengidentifikasi masalah berdasarkan studi pustaka. Ya, kalau Anda cuma sampai misalkan saja, oh saya bisa, cuma tidak sistematis, berarti levelnya itu level 3. Nanti ini yang akan kita konversi ke nilai. Ya. Begitu juga dengan yang lain, misalkan membuat latar belakang, ya. Itu bagaimana menentukan tujuan yang jelas, realistis, ya. Terus kemudian berdasarkan rumusan masalah yang tepat, ya. Jadi terkait dengan di atasnya tadi dan relevan, ya. Kalau itu semua, nah ini dapatnya skornya paling tinggi kan. Nah, ini kemungkinan besar dapat A, katakanlah seperti itu. Kalau ini konsisten semua sama ya. Ini setara kira-kira dengan B+. Kalau di sini ada B, ya. Yang di sini ada C kan gitu ya. Nah, begitu ya untuk proposal. Sama ya untuk misalkan saja pelaksanaan penelitian ini juga sama ya. Ini ada matriksnya di sini atau rubriknya ya toh. Itu maka Anda bisa menggunakan rubrik ini untuk panduan ya. Saya harus seperti apa supaya nilainya baik ya. Nah, jadi bukan cari gampangnya di sini ya. Jadi kalau cari gampangnya sekarang ya sudah tidak musim ya toh. Nah, jadi Anda itu akan dinilai secara objektif ya, objektif itu di dalam konteks capaian-capaian yang sudah dirumuskan di sini. Ya, karena ini udah internasional ya toh, maka kita harus punya standar seperti ini ya. Nah, Anda lulusannya juga standar ya, kan gitu. Ya. Kalau A ya A, kalau tidak ya B, ya B+, kalau atau B atau C kan gitu ya toh. Itu harus diterima ya toh, karena kita memang sudah standar ya, tidak bisa
A rasa C atau A rasa B kan gitu ya. Nah, dan semua dosen itu akan menggunakan matriks yang sama ya, karena ini adalah online nanti ya. Gitu ya. Nah, jadi ini sama untuk semua penulisan dan seterusnya ya. Oke, sama. Ya. Ada pertanyaan? Untuk asesmennya ini. Ya, jadi ini sekali lagi akan distandarkan ya. Jadi Anda tidak perlu lagi sekarang pilih-pilih ya toh, yang gampang ya. Atau yang apa itu nilainya tinggi-tinggi karena semua sekarang standar ya toh. Anda harus memilih yang sesuai ya dengan sebetulnya apa yang harus Anda capai ya menurut keinginan atau bidang Anda sendiri masing-masing ya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, silakan bertanya lagi ya. Ini ada chat, ini adakah? Tadi sudah saya jawab dengan Pak Unggul. Oh, oke. Gila, anak-anak itu Pak Susilo tentunya Pak Adi Susilo. Pak Unggul iya. langsung jawab. Ya. Pak Susilo ya kalau berkaitan dengan ini akademik ini ya Pak Susilo TU ya. Mbak, Mas. Ya. Terus tadi berkaitan dengan mata kuliah fisika lingkungan kewirausahaan ya ditawarkan semester ini. Bisa dicek di buku pedoman ya sudah saya share. Ya, di situ di semester 5, tapi semester 7 ya boleh ngambil. Semester 5 yang penting kan semester ganjil gini loh. Ya, nanti tanya lagi semester 7 boleh ngambil, semester 5 boleh ngambil, semester 5 7 ya boleh ngambil. Ya, oke, untuk tugas akhir ini masih ada yang ditanyakan? Oke, kalau ada yang belum jelas ya silakan ya. Apalagi ya, kalau enggak ada mungkin ya sudah. Saya mau ya, apalagi yang ini. Pamit ini ya. Apalagi yang apa? Ini ada pertanyaan ini Pak Joko. Oktaviani, Octavia Rosa. Oke, Octavia Rosa. Untuk kedepannya pelaksanaan seminar hasil tugas akhir serta ujian apakah dilaksanakan secara luring? Oh ya. Iya, luring. Luring ya. Kalau ujian itu skemanya kita luring ya. Ya. Jadi nanti biar apa UTS UAS itu kita sudah skemakan luring. Ya, jadi karena ini sudah pandeminya sudah selesai ya. Ya, bahkan kuliahnya luring, juga rata-rata kita luring. Ya. Yang lain? Ayo, yang terkait TA ya, terutama ya, biar tidak salah persepsi ya. Ya, oke. Ayo, monggo, silakan. Jangan malu-malu, nanti bingung lagi. Ini sudah musimnya ngisi KRS ya. Iya, yang program tugas akhir saat ini ya, terutamanya ya semester ini. Silakan bertanya. Ini ada siapa Gaga? Gaga angkat tangan tak? Ya, Gaga. Gaga, kamu ditanya, kamu mau bertanya? Ya, Pak. Ya, oke, silakan. Boleh, izinkan saya bertanya. Untuk TA sendiri kan suaranya pelan banget. Suaranya enggak kedengaran. Pak. Halo? Kurang gede. Tes. Mic-nya deketin ya atau mendekat. Halo? Ya. Atau ditulis. Dicat aja kalau misalnya ini apa mikrofonnya bermasalah. Ya, sambil menunggu Kakak mungkin yang lain. Ayo 172 loh ini totalnya. 169 lah paling enggak. Ya, saya tidak menerima pertanyaan lewat WA lo ya. Pak Joko nggak menerima saya yang nanti jadi bahan.
Ya kalau masalah TA yo sudah wis gitu. Biar tanya temennya yang paham kan gitu. Kalau enggak paham ya berarti kalau enggak ya. nanti di-share Pak Jack, di-share rekodnya. Ya. Biar dengarkan lagi sendiri. Gitu ya. Pokoknya berusaha memahami sendiri dulu ya. Ayo Yoga, kamu angkat tangan dulu. Yuk. Izin tanya Pak. Yang pertama itu saya izin konfirmasi. Kalau setiap tahun kan pasti muncul buku pedoman akademik ya Pak yang baru. Nah untuk yang angkatan seperti saya angkatan 2019 itu pedomannya itu tetap yang terbit di tahun 2019 atau di pedoman yang baru ya Pak. Terus yang kedua mengenai mata kuliah yang baru tadi penulisan laporan ilmiah dan desiminasi itu kalau boleh tahu nanti di KRS-nya itu adanya kapan ya? Maksudnya soalnya saya cek tadi masih belum ada gitu untuk mata kuliah baru tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini sebagai laporan juga ya, Yoga ya. Karena memang ini baru dan saya juga belum koordinasi secara intensif dengan Pak Tris. Sebenarnya ini kemarin sudah saya sampaikan berlaku semester ini, tapi mungkin belum ini ya. Nanti insya Allah besok saya akan koordinasi. Kebetulan hari ini saya nggak ketemu Pak Tris, beliaunya ada pengabdian di luar. Jadi buku pedoman itu biasanya memang ada masa berlaku untuk mahasiswa. Seperti tadi ya, Pancasila, kemudian PKM, PKL yang totalnya 4 itu berlaku 2020. Kemudian bagi mahasiswa yang 2018, 2019 mengikuti ya, jadi 2 SKS ya yang diinikan saat ini. Jadi tidak ada 3 pilihan. Terus kemudian Pak Unggul, ini yang fisika lingkungan 2 sama fisika medis 2 ini berarti untuk anak-anak yang ini gimana nggih Pak Unggul nggih? Pilihan Bu, statusnya pilihan. Berarti sudah pilihan nggih semuanya nggih. Kecuali yang TA-nya masih 6 SKS loh ya. Oh ya, berarti ini yang TA-nya 6 SKS itu masih wajib ya. Jadi ini sifatnya wajib untuk fisika medis dan fisika lingkungan 2. Gitu nggih Pak Unggul nggih? Ya. Karena kalau tidak nanti enggak SKS-nya kurang dia. SKS-nya kurang kecuali anak-anak MBKM itu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Gaga ini. Saya izin bertanya, untuk TA jika mengulang apakah judulnya wajib dengan judul yang sama jika semisal mengganti judul bagaimana begitu. Ya, kalau Anda mengulang mestinya kalau sudah bagus prosesnya itu kan nggak perlu ganti judul toh Mas. Kalau terpaksa ganti judul, itu berarti harus nulis proposal lagi, harus ujian proposal lagi. Kalau ganti judul loh ya. Tuh. Atau jadi mungkin gini, harus dari awal. Ya, mungkin judulnya itu berubah, tapi sebetulnya topiknya itu tidak berubah ya. Maksudnya gitu Kak? Masalahnya nggak berubah kan gitu ya? Ya. Kalau masalahnya itu tidak berubah, karena mungkin ya itu ada kendala diperbaiki skripsinya itu ya, skripsinya kan misalkan nggak lulus ini karena mengulang ya ini ya mungkin ya, mengulang ya. Kalau mengulang kan berarti ada tadi yang saya katakan itu kan nggak lulus ya skripsinya. Nah nggak lulusnya itu kenapa mungkin judulnya misalkan katanya pengujinya itu nggak cocok gitu dengan dengan hasilnya dan sebagainya. Lah, kalau seperti itu ya memang harus diganti judulnya, tapi tidak harus membuat proposal. Ya, gitu ya. Jadi itu karena topiknya berarti kan masih sama kan gitu ya toh. Tapi kalau itu mengganti judul artinya mengganti topik, yaitu sama dengan membuat penelitian baru. Nah, itu baru membuat proposal baru. Tapi ya kita usahakan jangan sampai begitu ya toh. Ya kan? Ya mosok satu semester itu kemudian nemen kan gitu ya, keterlaluan ya kalau harus sampai ganti atau membuat proposal baru. Ya, pemikiran kita itu positif ya buat Anda itu semua ya. Jadi kalaupun jelek itu ya nggak jelek pelaksanaannya lah kan gitu ya toh. Mungkin nulisnya itu ya, tapi kalau pelaksanaannya itu jelek sekali. Nah, ini kan pertanyaannya apakah itu Anda
kurang berkomunikasi atau apa kesulitan itu. Tapi mestinya kalau itu dikomunikasikan itu tidak akan sampai berlarut. Kenapa? Karena kita sudah mengantisipasi di situ ada monitoring, ya monitoring dan evaluasi. Nah, mestinya tidak sampai berlarut-larut ya. Kalau yang sekarang ini kan tidak ada ya langkah monitoring itu yang tersistem ya, sehingga Anda kemungkinan ya atau dosennya ya punya banyak bimbingan ya tidak akan ingat ya satu demi satu ya, sehingga terlewatkan gitu ya. Tapi sekarang tidak ya, itu akan ada monitoring tadi. Mungkin maksudnya gitu Pak Unggul ya. Ya. Jadi kalau ganti total ya ganti topik ya berarti harus pakai proposal baru. Tapi kalau misalkan nyerempet judulnya masih ini kurang sempurna, diganti judulnya sedikit tapi masih dalam satu area penelitian ya nggak perlu Mas. Ya. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan Ahmad Alfianur. Ini kamu sudah ada di grup MBKM ya, masalah MBKM konversinya. Ini sudah saya koordinasikan. Jadi nanti akan saya share ya. Skemanya itu tergantung skema. Ini yang untuk TA masih ada? Ini berkaitan dengan lebih banyak ke TA. Ya. Untuk penilaian masih ada? Ya. Sudah paham atau belum ini? Hey. Ayo, hei. Ya. Permisi, Pak. Bu, saya mau nanya. Ya, Riki ya? Iya, Pak. Ya, saya kebetulan angkatan 2011 dan kemarin itu di semester 2011. Berapa? 19. 2011 ya. Tahu kamu. 2019 kemarin di semester 6 kemarin saya memprogram PKL. Kemudian itu ada SKS-nya 4, Pak, Bu. Apakah SKS 4 itu akan disesuaikan menjadi 2 karena yang tadi disebutkan di awal untuk tahun 2019 itu berubah? SKS PKL cuma 2 SKS atau tetap nilainya 4 SKS? Sebentar, Rifki Pradana ini yang ikut MBKM Brina? Iya, Bu. Kan nilaimu belum keluar. Gini, yang MBKM BRIM seperti di slide saya tadi, itu saya konversi 4 SKS memang. Tetap 4 ya, Bu? Kalau yang BRIM? Iya. Khusus. Khusus. Tadi di slide saya ada itu, Rifki. Dan nilai kamu belum keluar, karena kamu memang belum ada nilainya. Jadi semua MBKM BRIM itu belum selesai, ya. Sehingga khusus, jangan tanya nilai lagi, pusing saya nanti ya. Itu nilai itu akan keluar, jadi nanti prosesnya pembimbing akan memberikan nilai ke saya dari BRIM-nya, baru itu nanti saya konversi, saya sesuaikan yang sudah dikonversi 20 SKS itu. Ngerti ya? Ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Pokoknya nanti kamu dapat 20 SKS itu. Yap. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Yang tugas akhir masih tidak ada? Masih tidak ada? Kalau tidak ada, yuk saya pamit dulu nggih, Bu. Pak Unggul. Kak Joko. Ya. Matur nuwun. Ini saya tungguin sebentar dengan Pak Unggul nggih, Pak Unggul nggih. Siap. Nggih. Pokoknya tanyanya masalah anu tuh ya, sama TA lu ya. Jangan tanya yang kalau MBKM kan sudah ditangani khusus sama Bu Mas Ruro, sudah banyak disosialisasi, nanti bisa kontak pribadi aja biar tidak melebar ya. Oke, monggo ayo, silakan. Oke, ini yang lain loh. Sudah paham ya? Kalau sudah paham ya sudah. Ayo, Bayu ada angkat tangan, Bayu, ayo Bayu. Iya, halo Pak. On kan kameranya kalau bisa, kalau tanya. Baik Pak. Kok di-mute? Sambil di-on kan kamera, Bayu. Halo. Ya, silakan. Oke. Iya Pak. Saya mau bertanya. Ini kan untuk saya kan dari angkatan 2019 dan di semester ini kalau misalnya mau merencanakan tugas akhir itu kan berarti belum bisa SMH ya, karena
yang saya baca di buku pedoman itu syarat untuk ujian tugas akhir itu adalah minimal 138 SKS. Nah, jadi kalau misalnya di program ini kita walaupun 138 itu belum selesai ditempuh tapi masih berjalan, atau harus menunggu di semester depannya setelah mencukupi 138 SKS. Oke, gini kamu agak salah ini ya. Mengambil TA itu di buku pedoman 120 SKS, nggak ada 138 SKS. Lulus itu minimum 140 SKS, 144 SKS dengan tugas akhir. Karena kamu baru ngambil, berarti kamu kan klausul yang ini, kamu harus ngambil 10 SKS. Halo. Bayu? Iya, Bu. Yang kamu masuk 138 SKS itu tadi apa? Itu kalau kamu seminar, Mas. Syarat menempuh ujian tugas iya. akhir. Bu. Jadi kalau kamu ujian akhir kompre, itu mata kuliahnya harus sudah lulus semua. Kalau sudah lulus semua, itu berarti harus sudah menempuh 138, Pak. Kalau sekarang berapa? 138? 134 ya. 134 kalau 10 kan berarti minimum 10 SKS kan gitu. Ngerti maksud saya? Ngerti. Jadi syarat untuk bisa ujian kompre itu nilainya sudah harus lulus semua 134 SKS, nilai D-nya tidak boleh lebih dari 14 SKS dan tidak boleh ada nilai E. Itu yang harus diperhatikan ya. Itu. Ngerti maksud saya? Iya Pak, ngerti Pak. Pedomannya dibaca ya, jadi itu adalah merupakan syarat ya, jadi tidak boleh ada nilai E seperti Pak Unggul sampaikan tadi, kemudian D tidak boleh lebih 10% atau kalau kita total itu 14 SKS, nah itu perlu kalian kontrol sendiri ya. Jadi, kemudian lulus itu ya sudah harus minimum 144 SKS, kalau kamu kurang 1 SKS aja yang ngulang nanti 1 semester. Ini Pak Unggul ngapunten. Ya, jadi yang sekarang syarat 134 SKS itu untuk syarat apa? Gimana Pak? Sekarang yang kan berarti ada syarat 134 SKS harus lulus kan? Itu syarat untuk apa? Itu untuk kompre Pak. Maju kompre. Tapi kalau mengambil TA harus 134 enggak? Mengambil TA loh ya? 120 Pak. 120 gitu ya. Jadi jangan salah salah pengertian ya. TA dengan kompre itu beda ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yo. Siap, Pak. Jadi kamu kalau masih ada kuliah, nilainya belum keluar, itu nggak mungkin bisa melakukan ujian komprehensif. Jadi syaratnya ujian komprehensif itu apa? Nilai sudah harus keluar dengan minimal 134 SKS. Dan tidak boleh ada nilai E. Juga nilai D-nya tidak boleh lebih dari 14 SKS ya, karena persyaratannya tidak boleh lebih 10%. Kalau 144 10%-nya kan 14 SKS ya. Itu yang harus diingat ya. Tuh. Kalau seandainya kamu sudah total SKS dengan skripsinya itu seandainya sudah 150 tapi ada satu mata kuliah yang masih E, boleh nggak ujian? Satu mata kuliah yang masih E? Ya. Enggak, Pak. Nggak boleh ya. Jadi tidak boleh ada mata kuliah yang nilainya E. Jadi semuanya harus lulus. Nilai D-nya juga berapa maksimum? Maksimumnya berapa, Mas Bayu? Nilai D-nya? 14, Pak. 14 SKS ya. Jadi tolong jangan sampai kacau nanti ada syarat untuk mengambil TA, ada syarat untuk ujian komprehensif. Ya, itu tidak sama loh ya. Ngerti ya? Jadi jangan mengambil TA nanti kalau sudah SKS-nya menempuh 138 tadi atau sekarang jadi 134, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Itu hanya syarat untuk ujian komprehensif. Ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, Bu. Ya. Oke, ada lagi, silakan ayo. Ini ada Gagah lagi.
untuk kelulusan apakah ada syarat total absen sebelumnya? Total absen maksudnya apa? Mas Kelulusan Kakak. mata kuliah nih kayaknya. Kalau mata kuliah iya. Ya, kalau mata kuliah itu harus memenuhi tidak boleh absen lebih dari 20% atau kehadirannya harus lebih dari 80% ya. Itu. Kalau kena itu sudah nggak bisa ditawar, biarpun nilainya bagus, kalau absennya kurang ya itu namanya kena indisipliner ya. Itu aturan universitas, itu tidak terkait dengan nilai tapi terkait dengan apa? Disiplin ya di situ. Jadi harus masuk itu. Tapi kalau untuk TA tidak ada presensi. Tidak ada presensi, tapi yang harus diingat apa? Yang harus diingat itu harus ada monitoring. Tadi dikatakan Pak Joko. Nah, monitoringnya nanti itu akan ditulis, harus Anda tulis mungkin secara online, dibuat online. Jadi minggu pertama kegiatannya apa itu harus laporan terus. Dan untuk bisa ujian komprehensif itu minimal 14 kali konsultasi ke dosen pembimbingnya. Ya, 14 kali ya, ingat ya. 14 kali konsultasi. Nah, kalau seandainya tiap hari konsultasi di situ ditulis ya berarti pokoknya syaratnya 14 konsultasi. Itu baru bisa dilakukan. Kemudian jarak antara monitoring dengan pelaksanaan ujian itu ada waktunya. Tidak bisa monitoringnya sekarang terus minta ujian besok, itu tidak boleh. Itu butuh waktu 4 minggu. Jadi dari monitoring dosen sampai bisa melakukan ujian seminar hasil itu 4 minggu ya. Ingat ya. Jadi tidak bisa langsung sekarang dimonitoring kemudian besok minta jadwal ujian seminar, itu nggak boleh gitu. Makanya ini dibuat tertib supaya apa? Supaya nanti Anda lulusnya tepat waktu. Ya. Terus pekerjaan Anda itu menjadi tertata rapi dan terkontrol. Itu idenya tujuan kita adalah fisika itu supaya pengerjaan TA-nya tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau terkontrol terus itu kan jelas kalau ada masalah itu bisa segera diselesaikan oleh pembimbing TA-nya supaya nanti tidak berlarut-larut masalahnya ya sehingga bisa cepat selesai di situ. Itu idenya. Jadi tuntutan ASIIN internasional itu semuanya harus terrecord, kemudian semuanya harus terstruktur, harus diusahakan seefisien mungkin ya pengerjaan skripsinya. Jadi tidak perlu waktu yang sampai bertahun-tahun begitu. Ya kalau mengerjakan skripsi bertahun-tahun itu berarti ada yang salah di dalam sistemnya. Ya. Nah kita buat sistem sebaik mungkin secara sistematis, ada startnya proposal, kemudian ada monitoring, kemudian ada ujian kelayakan skripsi, kemudian ada seminar hasil, kemudian ada ujian komprehensif itu terjadwal secara bagus di situ untuk 1 semester, ya. Tuh. Nah, ini trik supaya Anda bisa cepat selesai mengerjakan TA. Kalau bisa sebelum ya bagi yang belum memprogram itu kalau belum memprogram mungkin bisa PDKT dulu dengan dosen pembimbingnya untuk memulai atau mencuri start mengerjakan TA. Kira-kira topiknya apa, yang mau dikerjakan itu nanti ruang lingkupnya bagaimana, kemudian memungkinkan nggak dikerjakan di sini. Nah, nanti begitu Anda memprogram, paling tidak proposalnya sudah jadi. Ya, proposalnya sudah jadi, itu akan menjadi lebih cepat. Jadi istilahnya mahasiswa di sini kalau bisa diusahakan mencuri start, ya, mencuri start secara informal menghubungi dosen-dosen yang memang diinginkan untuk menjadi pembimbingnya, ya, itu. Nah, supaya nanti penulisan proposalnya, jadi tidak harus begitu memprogram baru mencari judul, baru menulis proposal, tidak seperti itu. Jadi boleh mencuri start sebelumnya, ya, supaya pengerjaannya juga menjadi lebih cepat. Ya, oke, itu barangkali. Ya, sedikit saya tambahkan ya. Jadi biasanya di setiap KBM itu ada masing-masing skema ya. Jadi mungkin kalau di Pak Unggul itu sudah memilih misalnya pembimbingnya adalah Pak Unggul, maka Pak Unggul di situ juga punya aturan gitu. Kemudian kalau di material itu ada eksmat ya. Kalian kan kayak Bayu, Saifa, kemudian di sini ada beberapa ya.
itu sudah ngambil eksmat. Nah, di situ kan kalian sudah menuliskan, jadi eksmat itu sebenarnya untuk mempersiapkan proposal. Ya, kalian kan sudah memilih topik ya dan pembimbing gitu. Nah, itu bisa kalian improve lagi untuk langsung bisa menjadi proposal sambil diskusi lagi gitu. Ya, kemudian untuk yang komputasi, karena kita memang ada 3 KBM ya, nah itu komputasi silakan ini mungkin skemanya agak berbeda ya, jadi mungkin sama juga memilih pembimbing gitu. Nah, bagi yang print sudah ada kesepakatan ya kemarin ya dengan pembimbing sana juga. Jadi yang print nanti ya di situ kan kalian sudah melakukan ya PKL ya yang arahnya juga ke TA sehingga nanti Anda bisa ini langsung untuk step berikutnya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya tambahan dari saya. Menambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Unggul. Oke, masih ada waktu lagi ini sebelum kami akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Sepertinya udah cukup ini Mas Roro, ini banyak yang undur diri ini juga. Sudah merosot ini pesertanya. Sudah. Oh ini Nazri ada lagi, satu lagi Pak Unggul. Nazri kamu mau tanya? Oke, silakan. Oke Bu, terima kasih. Silakan. Permisi, saya ingin bertanya mengenai yang dijelaskan oleh Ibu Mas Roro tadi yang perubahan SKS itu ada yang bagian matkul pengabdian kepada masyarakat yang PKM tematik itu. Nah, terus tadi ada disebutkan kalau misalkan tembus yang PKM Dikti lolos itu bisa dikonversi ke pengabdian masyarakat tadi. Nah itu syaratnya lolos di tingkat mananya Bu? Apakah tingkat UB atau tingkat pendanaan atau tingkat timnasnya? Kemarin itu ada klausul SK baru dari rektor ya. Jadi kayaknya yang dikonversi full 4 SKS itu yang di Dana Dikti. Yang lolos pendanaannya Bu? Iya. Jadi itu ada berapa jamnya ada konversinya. Itu nanti akan saya ini lagi Nazri. Karena itu baru kemarin di-share oleh Bu Wadek 1 berkaitan dengan konversi PKM ya gitu. Nah, saya kurang paham, mestinya biasanya PKM yang kurang mungkin nanti bisa ditambahkan tugas mungkin. Belum disosialisasikan. Itu masih di-share aja. Jadi memang ada tingkatan ya. Jadi tingkatan lolos universitas, kemarin kan ada beberapa ya. Kemudian tahun ini kan memang sedikit sekali yang keterima gitu. Jadi itu ada yang di Dana Dikti. Seperti itu. Nazri. Jadi misalkan yang PKM-RE ya, PKM-RE itu sebenarnya kan hampir mirip dengan tugas akhir. Nah, pengalaman saya membimbing juga itu ada apa istilahnya SK Dekan. Jadi memang PKM-RE itu sangat dekat dengan penelitian ya, dan topiknya juga misalkan masa ini harus fisika gitu. Nah, itu ada klausul mahasiswa tersebut bebas kompre kalau masuk PIMNAS dan dapat medali. Ya, seperti itu pernah terjadi pada mahasiswa kami waktu di UNI dulu. Tetapi mahasiswa tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk menulis tugas akhir. Ya. Jadi tetap ada kewajiban menulis tugas akhir seperti itu. Itu ya Akmal ya. Nanti ini akan saya ini lagi soalnya belum ada sosialisasi, masih surat edaran saja. Gitu. Akmal kemarin udah ikut PKL lah. Kok Akmal, maaf. Nazri. Saya masuknya pendanaan PKM kewirausahaan, Bu. Oh, PKM kewirausahaan, ya itu bisa masuk PKM plus kewirausahaan. Oh. Nanti itu saya apakah masih, jadi saya nanti tidak perlu mengambil yang pengabdian kepada masyarakat ya, Pak? Tidak perlu. Jadi itu bisa ini. Makanya ini nanti tolong kamu WA ke saya lagi ya. Ini saya kan ini dengan Bu Maria Ulfa. Jadi skema itu kan dikonversi 20 SKS. Jadi 20 SKS-nya itu saya konversi juga dengan itu nggih Pak Unggul mata kuliah MAU nggih Pak Unggul nggih. Ya. Karena kalau di mata kuliah yang lainnya kan kurang sesuai Pak Unggul nggih. Jadi ini nanti PKM 4 SKS Nazri, kemudian pemeriksaan 2 SKS, yang lainnya nanti akan kita sesuaikan dengan ini. Ya. Jadi ini bisa apa nggih Pak Unggul nggih? Ya. Dan perencanaan proyek bisa masuk nggih? Masuk. Manajemen proyek masuk. Juga bisa masuk nggih. Pemecahan masalah bisa masuk.
Gini. Terus dalam apa namanya PKM-nya itu dalam tim atau tidak, Mas? Dalam tim, Pak. Kalau dalam tim nanti bisa masuk ke kepemimpinan dan kerjasama. Bersama tim, nggih. Jadi itu. Jadi nanti Ya, nanti itu nambahnya biar 6 kurang 14 nggih Pak Unggul nggih, kita ambilkan dari sini. diambilkan dari sini nanti. Ya. Untuk yang kewirausahaan saya sudah mengambil, Bu. Jadi dikonversinya ke lain lagi ya nanti, Bu. Oh iya, ke lain lagi. Tapi tolong dicek juga ya, SKS-mu sekarang berapa? 86, Bu. Oh ya sudah, masih ini nggih Pak Unggul nggih? Aman. Jadi aman gitu. Itu juga perlu dicek sendiri ya, Mas ya, seperti itu ya. Oke, Nazri, jadi itu nanti, jadi memang kadang-kadang masa sudah ngambil kewirausahaan, berarti nanti kita akan mengkonversi ini jadi PKM plus ini gitu. Itu ya Nazri ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Ada satu lagi tadi yang ini Reshen Saifah. Oh ini menulis ya. Oh ini tentang mata kuliah ya. Ini utamanya tentang TA ya. Jadi material sensor itu adalah mata kuliahnya instrumentasi. Nah, nanti coba kamu cek di buku pedoman ya yang saya share ini, ada tadi di atas. Nah, itu ini kan semester berapa ya? Saya kan juga nggak hafal ini. Nah, itu nanti kamu bisa melihat ya untuk karena itu lintas, berarti kamu bisa lihat ngelirik di itu apa instrumentasi seperti itu. Ini material sensor itu semester 5, tapi saya nggak tahu di MA soalnya ini mata kuliahnya instrumentasi ya, kodenya MAE. Coba kamu cek ya. Itu. Ya Mbak ya, Mbak Saifah ya. Itu. Nah, ini nanti saya tanyakan juga ke KPS-nya. Soalnya apa? Instrumentasi juga akan melakukan perubahan dan di instrumentasi sama teknik geofisika sama dengan kita. Jadi untuk tugas akhir totalnya sudah sepakat nggih Pak Unggul nggak 10 SKS. Ya. Gitu. Ini yang hadir ini fisika semua ya? Yang atau saya ada yang undang dari fisika semua instrumentasi? Pak Unggul. Nggih. Belum? Yang saya undang fisika semua, Oh, ya, tapi kalau fisika, ya. mungkin ada PS lain yang ingin mendengarkan kan apa tidak Ya. apa-apa, tapi kemarin saya minta share ke Kahimnya itu semua anak fisika. Nggih. Ya. Oke, saya kira cukup Bu Mas Rusam. Oke, saya pikir cukup nggih. Jadi ini Mohon ya. izin, Bapak. Iya Alfian. Baik Ibu, saya Alfian dari Fisika Angkatan 2020. Izin bertanya Bu, terkait PKM tematik yang diselenggarakan Juni sampai Juli kemarin, itu untuk nilainya bisa dilihat di mana ya Bu? Karena kemarin di timeline keluar tanggal 29 Juli, tapi dari kami masih belum mendapatkan informasi terkait nilainya. Mas, kalau PKM tematik itu yang menyediakan adalah BPPM ya. Kalau kamu kontak Pak Heru Harsono ya. Beliaunya yang koordinasi tentang PKM. Jadi saya nggak ngerti masalah nilai, Mas. Ya, itu adalah agendanya fakultas. Masalah nilai saya nggak ngerti. Halo, kamu bisa paham? Kemarin, iya Bu. Tapi kemarin kami sudah mengontak untuk Pak Heru, tapi diarahkan untuk menghubungi sekjur atau ketua. Loh, nilai itu kita nggak tahu, mereka yang memproses kok. Kita nggak ngerti nilai itu. Nilai itu Baik, nanti ada apa? Ada pendampingnya ya. Saya juga bukan pendamping dari PKM itu, gitu loh. Jadi kalau tanya di Pak Heru belum terjawab, tanya ke Pak Muslih. Ya, ketua BPPM-nya. Pak Muslih, dosen matematika, ya. Tanya ke sana ya. Tuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Udah, saya pikir cukup ya. Ini ya, jadi utamanya kita adalah membahas tentang tugas akhir ya, berkaitan dengan itu jadi masing-masing itu ada yang membawai ya. Jadi kalau masalah nilai saya tidak berkompeten. Jadi kayak misalnya nilai apa, mata kuliah apa itu ya ke dosen masing-masing. Di situ kalau nilai sudah terkumpul biasanya ya ke akademik ya. Saya tidak punya kuasa tentang nilai. Ya, seperti itu ya. Ini. Kemudian kalau ada kendala tentang KRS online, segera saja dilaporkan. Ya, bisa ke Pak Susilo langsung, ya seperti itu. Ini. Saya juga kalau kebanyakan WA juga ini mestinya skemanya sudah luring ya, jadi bisa langsung ke kampus gitu.
Karena kan tanggal 22 kita sudah masuk. Oke ya, adik-adik semuanya ya. Jadi semuanya sudah jelas ya berkaitan dengan kurikulum baru plus workload untuk tugas akhir. Ya, jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan yang sama dengan yang kita bahas hari ini. Kemudian tetap bahwa untuk KRS online itu Anda harus betul-betul berkonsultasi dengan dosen PA-nya. Ya, karena dosen PA juga sudah kami undang ya untuk kita lakukan sosialisasi bahkan simulasi juga Pak Unggul kemarin jadi seperti itu ya. Ini jadi mahasiswa jangan malas kalau dikasih buku pedoman dibaca ya. Nah baru kalau tidak paham ini jangan belum membaca terus tanya tuh ya, dibiasakan seperti itu. Saya cukupkan Pak Unggul Bu, sudah ya, saya terima kasih sudah banyak ini sudah bersedia gabung dan memberikan pengarahan gitu untuk adik-adik semuanya. Oke, adik-adik semuanya ya, saya cukupkan ya. Saya pikir sudah paham, jadi sudah materinya juga sudah saya share, buku pedoman juga saya share, webnya juga sudah saya share ya. Saya cukupkan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu, Bapak. Yuk, jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu, Pak. Nggih, Guru Ra pamit nggih. Nggih, matur nuwun Pak Unggul.